Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PFD atau Process Flow Diagram. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Miftahul Jana dengan nomor NIM 205080300111044, kelas tenor 1 perancangan unit produksi hasil perikanan. Poin pembahasannya akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah jenis-jenis diagram, konsep PFD, bagian-bagian dari PFD, dan cara membuat PFD. Sebelum kita menggambarkan PFD dengan menggunakan Microsoft Visio, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ketentuan dari penggambaran PFD. Oleh karena itu, kita harus memahami jenis-jenis dari tiap diagram yang bisa digunakan untuk menjelaskan uraian proses dari suatu industri. Jenis-jenis diagram antara lain adalah BFD, Block Flow Diagram, PFD, Process Flow Diagram, dan PNID, Piping and Instrumentation Diagram. BFD adalah diagram dari sebuah sistem yang digambarkan dalam bentuk kotak dan garis. Proses biasanya digambarkan dalam bentuk kotak dan akan keluar sebagai output yang nantinya akan masuk ke dalam proses selanjutnya. BFD merupakan flowsheet yang paling sederhana dan biasanya digunakan sebagai studi awal sebelum pabrik itu didirikan. Biasanya mengandung atau menuliskan aliran input dan aliran outputnya, di mana prosesnya itu digambarkan dalam bentuk kotak. Selanjutnya ada PFD. PFD adalah proses yang lebih rinci dari BFD. Pada BFD tidak hanya ada alat utama tetapi alat penunjang, dan setiap alat terdapat kode dan nama alatnya serta nomor aliran yang dilengkapi dengan kondisi proses. Kondisi prosesnya seperti suhu, tekanan, dan lain-lain, dan juga yang dicantumkan di tiap aliran. Jadi PFD ini jauh lebih rinci dibandingkan dengan BFD. Selain itu di dalam BFD juga dilengkapi dengan material balance-nya. Jadi kita bisa melihat material balance dari setiap aliran dari pabrik itu seperti apa. Selanjutnya ada PNID, Piping and Instrumentation Diagram. PNID adalah sebuah gambar skematik yang mencakup informasi terkait equipment, item piping, dan item instrumen pada suatu industri proses. PNID dikembangkan berdasarkan informasi yang telah didapat melewati PFD yang disusun dari basis BFD. PNID lebih merujuk ke arah sistem pengendalian proses. PNID ini mencakup tentang logika pengendalian proses yang akan dilengkapi di dalamnya. Konsep Process Flow Diagram atau PFD. PFD adalah suatu diagram yang berfungsi untuk menggambarkan tahapan dari suatu proses yang terjadi dengan mencantumkan nama alat, kode alat, komposisi, dan kondisi operasi di setiap aliran pada industri kimia. Beberapa elemen yang terjadi pada PFD dibagi menjadi dua, yaitu elemen yang penting dan elemen kondisional. Elemen penting yang harus ada pada PFD meliputi peralatan, aliran proses, keperluan suhu dan tekanan. Sedangkan untuk elemen yang boleh tidak ada meliputi laju dan energi, instrumen utama, dan sifat-sifat fisik dari aliran proses. Elemen-elemen penting yang pertama ada peralatan. Peralatan yang digunakan harus digambar dan dicantumkan meliputi alat utama maupun alat penunjang dengan simbol, nomor, dan nama peralatan yang digunakan. Kemudian ada aliran proses yang merupakan suatu gambaran di mana awal mula proses tersebut mulai dan akhir dari proses tersebut. Oleh karena itu, penting sekali aliran proses ini digambarkan dengan jelas agar mempermudah dalam memahami jalan proses awal hingga akhir. Kemudian ada aliran utilitas. Aliran utilitas juga merupakan alur yang penting untuk digambarkan agar dapat menunjang jalannya proses produksi dalam suatu industri. Yang terakhir ada suhu dan tekanan. Dicantumkan agar mengetahui perubahan suhu yang terjadi pada saat aliran dan juga tekanan yang terjadi pada setiap prosesnya. Selanjutnya ada bagian-bagian dari PFD. Yang pertama adalah alat proses. Alat proses dalam PFD meliputi reaktor, kolom destilasi, dan reaktor kembali. Kemudian ada aliran penunjang. Aliran penunjang seperti air pendingin, air panas yang termasuk ke dalam kategori aliran utilitas. Kemudian ada garis tebal yang artinya garis yang harus
digunakan untuk aliran proses utama. Kemudian ada garis biasa, yaitu garis yang digambarkan untuk aliran selain proses utama. Dan yang kelima ada penomoran dari kanan ke kiri, karena sudah menjadi ketetapan untuk suatu proses dimulai dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada line jump on Microsoft Visio. Untuk mengatur line jump pada Microsoft Visio, yaitu yang pertama klik file, pilih page setup, pilih layout and routing, lalu pada bagian add line jumps to pilih vertical lines, lalu pada bagian line jump style pilih gap seperti gambar sebelah. Selanjutnya ada simbol. Simbol-simbol yang biasanya digunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk menggambar PFD, PNID beberapa alat sesuai dengan yang akan digunakan dalam merancang pabrik dapat dilihat pada gambar. Namun, jika ingin melihat lebih rinci dari simbol-simbol tersebut, dapat dilihat pada buku Ulrich tahun 1989. Kemudian ada penomoran. Penomoran pada alat biasanya terdiri dari satu huruf dan diikuti dengan 3 angka. Huruf yang paling depan menunjukkan kode huruf untuk alat. Contohnya E, yang berarti heat exchanger. Alat pertama menunjukkan nomor area. Alat pertama menunjukkan peletakan alat atau bahan pada area yang telah disediakan untuk mempermudah pemahaman. Kemudian ada alat yang berada di tengah menunjukkan nomor dari alat proses, di mana alat yang diberi keterangan pada nomor ini menunjukkan bahwa alat tersebut menunjang pada alat pertama. Kemudian angka yang terakhir yaitu untuk menunjukkan alat dari penunjang. Selanjutnya ada huruf yang berada di akhir menunjukkan kode alat yang dipasang secara paralel. Kode tersebut menjelaskan bahwa dari proses secara paralel terjadi proses secara paralel pada satu aliran yang sama. Selanjutnya ada sistem pemberian huruf alat. Pemberian huruf pada alat merupakan hal yang penting untuk mempermudah dalam pengkategorian suatu alat beserta fungsinya. Setiap nomor memiliki keterangan yang berbeda sesuai dengan fungsi dan alatnya. Contohnya seperti R memberikan keterangan sebagai reaktor, L sebagai pumps, dan D sebagai kapal proses. Next. Cara membuat proses flowchart diagram atau PFD. Langkah pertama dalam membuat PFD menggunakan Microsoft Visio yaitu dengan mendownload Microsoft Visio melalui link yang tertera, kemudian install hingga selesai, lalu jalankan Microsoft Visio. Setelah kalian memasuki halaman awal, pilih menu Engineering untuk mulai menggambar PFD. Kemudian akan muncul beberapa pilihan. Kita fokus pada pilihan Piping and Instrumentation and Process Flow Diagram karena yang dibahas pada kali ini yaitu PFD. Untuk membuat PFD-nya sendiri, setelah memasuki Microsoft Visio, langkah pertama dalam membuat PFD yaitu dengan mengklik pilihan Process Flowchart Diagram. Lalu akan muncul untuk satuan yang akan digunakan, pilih satuan sesuai US dan klik Create yang diarahkan menuju Microsoft Visio. Kemudian langkah selanjutnya, klik vessel dan letakkan di atas lembar kerja. Setelah memasuki reaktor, kita harus mengkondisikan suhunya terlebih dahulu dengan proses distilasi menggunakan pompa. Masukkan pompa sentrifugal ke dalam lembar kerja. Setelah itu, masukkan juga heat exchanger untuk membantu dalam pengkondisian suhu. Hasil yang dikeluarkan oleh heat exchanger akan dimasukkan ke dalam kolom destilasi. Kemudian pada kolom destilasi, try kolom, lalu masukkan ke dalam lembar kerja. Selanjutnya kita akan gabungkan alat-alat tersebut dengan melalui garis dari reaktor. Klik garis tebal atau major pipeline dan letakkan di atas lembar kerja. Lalu sambungkan garis tebal tersebut pada reaktor. Jika sambungan antara garis dan reaktor berwarna hijau, maka garis tersebut belum menempel dengan reaktor. Tetapi jika garis reaktor berwarna merah, maka garis dari reaktor sudah terhubung. Next. Kemudian sambungkan dengan garis pipa dengan menariknya ke arah pipa.
Sama seperti garis yang dihubungkan dengan reaktor. Jika indikator warna hijau, maka garis tersebut belum menempel dengan pompa. Tetapi jika indikator warna telah berubah menjadi merah, maka garis tersebut sudah menempel dengan pipa. Kemudian dilakukan langkah penyambungan garis yang sama seperti sebelumnya ke arah heat exchanger dan reaktor akhir. Garis dapat mudah memanjang dan memendek dengan memindahkan objek atau subjek yang menempel pada garis tersebut. Jika tidak ada tanda panah yang masuk, maka bisa dikeluarkan dengan cara klik kanan pada garis, pilih format, pilih line, pilih endpoint yang akan diberikan tanda panah dan terakhir pilih klik. Setelah itu kita mengecek kode yang tertera pada setiap alat. Jika kode yang tertera tidak sesuai, maka bisa kita ubah dengan cara klik 2 kali pada kode yang akan diubah dan tinggal menggantinya dengan kode yang sesuai. Kemudian jika kode alat tertutup oleh garis, maka bisa memindahkannya dengan cara klik pada bagian kode hingga berwarna kuning. Setelah berubah menjadi kuning, kode alat sudah bisa dipindahkan. Ubah kode pada setiap alat sesuai dengan kategori tersebut. Kemudian pilih garis minor pipeline yang nantinya akan disambungkan ke kolom destilasi menuju ke reaktor. Selanjutnya, jika terlihat garis yang bertabrakan tetapi garis vertikal masih menyatu, maka langkah yang harus dilakukan adalah klik File, klik Setup, klik Layout and Routing, pada pilihan Add Line Jumps Tool, pilih Vertical Line, sedangkan pada pilihan Line Jump Style, pilih Gap, Arc atau Square, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah menambahkan neraca massa, nomor aliran suhu, tekanan, dan flow rate dengan cara klik pada bagian Process Annotation. Selanjutnya pilih Call Out 5 dan hubungkan dengan garis alur. Jika warna pada call out dan bergaris kuning, berarti call out belum menempel dengan garis alur. Tapi jika warna call out merah, maka call out sudah menempel dengan garis alur. Setelah itu, pemberian penomoran. Pemberian nomor selalu dimulai dari kiri ke kanan. Pemberian nomor dilakukan dengan cara klik 2 kali pada call out, lalu masukkan angka 1. Hanya ada pemberian nomor alur, tetapi juga pemberian tekanan suhu dan letakkan di atas call out. Langkah terakhir dalam membuat BFD yaitu memasukkan tabel material. Masukkan tabel material dengan cara klik Insert, klik Object, lalu pilih Microsoft Excel dan klik OK. Tinggal masukkan sesuai apa yang diinginkan, seperti nomor, nama komponen, dan lain-lain. Bisa juga memilih ingin menggunakan garis tepi atau tidak pada menu. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.